Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwilil laili 'alan nahar. Tafsiratan liulil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidawil albab wal iqtibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Barrul Karim wal Ghafurur Rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim wa ad-da'i ila dinil qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sa'iris shalihin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilin dal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fil darain amin. Adabu dukhulil masjid. Wa as'aluka rahmatan anadu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Jemaah dan Allah bayakum ajma'in. Presiden kita sudah ganti, tapi kita masih ada di bab yang sama. Agar masuk masjid. Taklim pertama sesudah bujuk pemerintah berganti, ya kebetulan sikap bukan isyarat apapun, kok mic-nya sedikit ada gangguan. Enggak boleh hal itu kita kait-kaitkan, jangan-jangan pemerintah ini nanti lebih tidak baik dibanding sebelumnya. Enggak boleh sedikit pun. Siapapun yang teramanahi menjadi pengurus urusan umat, siapapun yang teramanahi menjadi umarok, yakin tidak akan pernah mampu memuaskan seluruh rakyatnya. Yakin siapapun yang jadi
akan ada sebagian dari komponen masyarakat yang menilainya dolim, menilainya tidak adil. Itu pasti. Jangankan orang biasa, Rasulullah Muhammad SAW, manakala beliau memimpin masyarakat Madinah, ada oknum anggota masyarakat yang terang-terangan mengatakan beliau tidak adil. Karena itu Muslim yang kebetulan diuji oleh Allah menjadi bagian dari pemerintah, dia wajib berusaha melaksanakan amanahnya sebaik-baiknya, dan dia harus siap mental untuk dituduh dolim. Yang penting dia sudah berusaha. Yakin siapapun, baik itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya, apalagi orang sekarang, bahkan Rasulullah saja dituduh tidak adil. Nggak ada satu pun yang akan sanggup menjadi pemimpin terus dinilai adil oleh seluruh rakyatnya. Siapapun, katakanlah kandidat Pak Anies Baswedan jadi pun, yakin ada anggota masyarakat yang akan menuduh tidak adil, dan itu hal biasa. Kita sebagai rakyat harus mengikuti panduan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana semestinya kita bersikap terhadap pemerintah. Kita harus ikuti panduan beliau sebagai wujud bukti keimanan dan keislaman kita. Kalau selama ini kita melihat sajian dari sebagian mubalik, sebagian kecil yang mencaci maki pemerintah dengan alasan dolim, kita jangan langsung salut dengan mubalik seperti itu, atau langsung tidak salut. Jangan. Terlebih dahulu harus kita lihat, apakah mencaci maki pemerintah yang dianggap dolim itu bagian dari yang dipandukan oleh Rasulullah atau tidak. Kalau ternyata itu tidak menjadi bagian dari yang dipandukan oleh Rasulullah, siapapun dia jangan dicontoh. Allah memberikan panduan buat kita sebagai rakyat, bagaimana bersikap terhadap pemerintah, terhadap pemegang urusan kita, pengatur urusan kita. Di rakaat pertama ayat terakhir tadi, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri kalian. Mayoritas mufassir menafsirkan ulil amri pemerintah. Mayoritas mufassir, ada sebagian kecil yang menafsirkannya ulama, tapi mayoritas pemerintah. Kalau cuma ayat itu yang kita jadikan rujukan, boleh jadi akan diberikan uraian pemerintah yang wajib ditaati adalah pemerintah yang adil. Silakan saja menafsirkan ayat, yang jelas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau toh ditafsirkan pemerintah yang wajib ditaati, pemerintah yang adil, tafsir seperti itu rujukannya mana? Rujukannya apa? Dalilnya apa? Kalau kita kaji, nggak usah jauh-jauh, kumpulan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin bab ke-80. Itu banyak hadisnya itu, panduan bagaimana rakyat mesti bersikap terhadap pemerintahnya. Satu di antara panduan yang diberikan oleh Rasulullah,
Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahu wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'aqradu anhu fasa'alahu fa'aqradu anhu fasa'alahu fissaniyati aw fissalisati hatta jadabahul As'as bin Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u fa inna 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim 4888. Ini menjadi salah satu hadis yang menjelaskan ayat tadi An-Nisa 59, pemerintah yang bagaimana yang wajib ditaati. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang sahabat Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika kami, berarti saat itu belum, jika kami nanti dipimpin oleh umarok, oleh pemimpin yang dolim, dia minta haknya, minta didengarkan instruksinya, minta dituruti perintahnya, tapi dia abaikan hak kami. Apa perintahmu untuk kami? Mendapati pertanyaan ini, Rasul merengos, seolah Rasul tidak suka dengan pertanyaan ini. Sahabat yang bertanya, sahabat Salamah, ngejar lagi, Rasul merengos lagi. Sang sahabat ngejar lagi. Ini kalau bahasa kita, sahabat ini sahabat yang tahu diri atau tidak tahu diri? Tidak tahu diri, tapi dibalik tidak tahu dirinya sang sahabat, ada pelajaran besar buat kita. Boleh jadi untung pada saat itu si sahabat ini nggak tahu diri, ngejar terus. Kalau sekali nanya nggak dijawab, udah nggak nanya lagi, kita nggak tahu. Pertanyaan walaupun Rasul sudah melewat 2 kali, tetap diajukan lagi sampai sahabat Salamah ini ditarik oleh sahabat yang lain, sahabat Al-As'as bin Qais radhiyallahu anhu. Baru selanjutnya Rasul menjawab. Di salah satu syarah Riyadhus Shalihin dari Al-Falidin itu ada dijelaskan kenapa Rasul kok melengos dan langsung menjawab. Ada kemungkinan pertama, Rasul tidak berharap umat beliau dalam perjalanan hidupnya dipimpin oleh pemerintah yang dolim. Yang kedua, Rasul tidak langsung jawab karena Rasul nunggu turunnya wahyu. Ketika pertanyaan diajukan 3 kali, Rasul baru menjawab. Jawabannya ini menjadi dalil. Ternyata pemerintah yang wajib ditaati, pemerintah yang bagaimanapun walaupun dolim. Isma'u, dengarkan pemerintah kalian yang dolim itu. Wa'ati'u, dan taatilah dia. Fa'inama alaihim ma humilu. Pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan amanahnya seadil-adilnya. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban, Allah akan minta tanggung jawab dari mereka. Wa 'alaikum ma umirtum, dan kalian sebagai rakyat pun punya kewajiban.
mentaati pemerintah. Jika kalian tidak laksanakan kewajiban kalian, Allah akan minta pertanggungjawaban kalian. Ini panduan dari Rasul, dari pemerintah. Walaupun kita anggap dolim, tetap wajib ditaati. Di hadis yang lain Bukhari Muslim, malah diumpah maksiat selama pemerintah itu memerintahkan hal yang bukan maksiat. Kalau perintah maksiat, haram ditaati. Perintahnya maksiat, kita tidak taat, terus kita dipenjara, bahkan kita dibunuh karena kita ketidaktaatan kita terhadap perintah maksiatnya, kita mati syahid. Tapi kalau pemerintahnya dolim, tapi perintah nggak maksiat, kita tidak taati, kita dipenjara, sulit kita hidup di penjara, itu nggak bernilai syahid. Karena Rasul perintahkan kita untuk mentaati, kok kita nggak taat. Jangan jadi apa yang Ismail. Ada di hadis yang lain. Hadis ini malah riwayat Bukhari Muslim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 7.054, Imam Muslim 4.896. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun kalian mendapati perilaku pemerintah yang tidak kalian sukai, falyasbir alaihi, maka bersabarlah. Maka sabar apa? Tidak membalas hal tidak mengenakan yang terjadi pada kita. Ketika kita merasa pemerintah dolim, kita caci maki, berarti kita membalas kedolimannya, berarti kita tidak sabar. Karena itu saya yakin siapapun berbalik yang mencaci maki pemerintah dengan alasan pemerintahnya dolim, dia tidak sedang melaksanakan perintah Rasul, justru sedang melanggar panduan Rasul. Fa'innahu man faraqal jama'ah, karena pemerintahnya dolim, dia tidak terima pemerintahnya, dia keluar dari pemerintahan itu. Famata, lalu dia mati. Illa mata mitatan jahiliyah, matinya itu mati jahiliyah, mati sedang melanggar instruksi Rasul. Apakah lantas kita diam saja? Enggak. Kalau kebetulan yang jadi wali kota teman akrab kita, punya kita talent khusus untuk komunikasi dengan dia, manfaatkan keakraban itu bukan untuk mendapatkan cuan, bukan untuk memperoleh proyek, tapi untuk menasihati. Nasihat empat mata. Siapapun menasihati seseorang, wajib nasihatnya empat mata, bukan dengan undang mass media. Nasihati Pak Prabowo kok di atas mimbar, Pak Prabowo-nya di mana? Untuk bukan menasihati, mempermalukan. Mungkin kita perlu ngaji adabun nasihat, adab-adab menasihati. Banyak ayat dan juga hadis-hadis sahih berkaitan dengan hal ini, adabun nasihat. Jadi kalau kita punya hubungan khusus dengan pemerintah,
Gunakan kedekatan hubungan kita itu untuk menasihati. Kalau dia pemerintah yang adil dan sudah berusaha adil, kuatkan agar dia istiqomah dalam keadilannya. Kalau dia justru pemerintah yang zalim, nasihati agar dia hentikan kezalimannya. Kalau yang kita beri nasihat ini pemerintah yang zalim, dalam menyampaikan nasihat kita ikuti adab nasihat, menasihati pemerintah yang zalim, termasuk jihad yang paling afdol. Termasuk jihad yang paling afdol. An Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu 'ala al-ghamsi ayyul jihadi afdal. Qala kalimatu haqqin inda sultanin jahilin. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang sahabat yang mengajukan pertanyaan pada Nabi dalam momen yang sebetulnya tidak tepat. Rasul baru naik kendaraan, naik onta, kaki beliau baru injekan pelana ontaknya. Rasul siap mau jalan, di saat itulah Rasul ditanya, ayyul jihad afdal, wahai Rasul, jihad bagaimanakah yang paling afdal? Ternyata pertanyaan ini oleh Rasul nggak pakai melengos, langsung dijawab. Beda dengan pertanyaannya tadi. Rasul, jihad yang bagaimanakah yang paling afdal? Qala, Rasul langsung jawab, kalimat haqqin inda sultanin jairin. Menyampaikan kalimat, menyampaikan omongan nasihat yang benar kepada pemerintah yang zalim, yang terewek. Dan kalau yang jadi bagian dari umarok sebelum datang menongkrong kita, manfaatkan itu untuk mendapatkan pahala besar menasihati. Sekali datang kita ke kantor atau kita telepon, kita sampaikan nasihat, kita diundang ke kantornya, pulang dari situ dikasih amplop tebal banget. Dalam hati itu jadi gak enak nih. Besok lagi kalau dia gak enak mau nasihatin, kalau yang amplop tebal, berarti kita masih cinta dunia. Kalau kita mengalami itu, teman kita dari pejabat, kita datang nasihati, dikasih amplop tebal, terima atau tolak? Kalau saya lihat, kalau dia memang orang kaya sebelumnya, mungkin ya. Kalau dia nggak kaya, itu duit siapa? Boleh jadi duit rakyat. Yang kedua, sebelum jadi pejabat dia kaya nggak ngasih. Kalau begitu jadi pejabat dia ngasih. Jangan-jangan niatnya supaya kita nggak banyak ngomong. Tapi itu nggak mudah. Saya belum pernah mengalami teman yang dari umarok yang masih duit sepuluh. Insya Allah semoga saya akan mengalami itu. Jadi tantangan tadi, jangan ada dampak ayat mengenai. Jadi apapun yang sudah dipandukan oleh Rasulullah, bagaimana sikap kita sebagai rakyat pada pemerintah harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Mentaati pemerintah hukumnya wajib, walaupun pemerintahnya zalim. Habisnya banyak. Dan ternyata dia disolim bab 80, babu amri wujubi wulatil umur, perintah wajib untuk mentaati pemerintah. Itu hadisnya banyak, semuanya senada, sejarah.
Salamah, ya Rasul, kalau pemerintah kita dolim, kenapa enggak kita perangi saja? Ya Imam Muslim. Jawaban Nabi, jangan, selama pemerintah masih ngerjain sholat. Bagaimanapun kualitas sholatnya, enggak boleh dikudeta. Nah itu mayoritas negara Islam enggak ada kudeta. Kalau ada satu dua negara Islam kok mengkudeta, boleh jadi pimpinan kudetanya belum tahu hadis Rasul itu. Nah itu jadi pemerintah walaupun dolim, kalau rakyatnya mempraktekkan panduan Rasul, enak di dunia, sengsara di akhirat. Jamaah dan Allah yang berjaya. Ya semoga Allah berikan taufik hidayahnya untuk pemerintah kita dan yang tertinggi sampai yang terendah untuk melaksanakan amanah yang ada di pundak mereka dengan sejujur-jujurnya sebaik-baiknya. Semoga pula untuk kita Allah juga berikan taufik hidayah dan pemenangnya untuk kita bisa mencontoh mengikuti setiap panduan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam semua bidang kehidupan kita. Kita lanjutkan kitabnya Imam Ghazali masih dalam bab adab masuk masjid. Beliau mengikuti sunnah Rasul masuk masjid, kerjakan sholat tahiyatul masjid. Sebelum masuk baca doa masuk masjid. Manakala masuk langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Begitu masuk sudah banyak teman-teman yang ada. Nggak salah kalau kita salami mereka satu persatu. Karena bertemu dengan saudara muslim memang disunahkan untuk musyawahah bersalaman. Itu sunnah, hadisnya sahih. Tidak takal musliman mayatasofahan. Jika dua muslim bertemu lalu bersalaman, maka bergugurkanlah dosa-dosa keduanya hingga tangan mereka berpisah. Karena itu ada riwayat sahabat-sahabat Nabi kalau salaman seolah ingin untuk tidak segera dilepaskan. Karena selama salaman itu dosa-dosa berkumpulkan sahabat-sahabat Nabi. Sekarang aja salamannya seorang nggak mau sentuhan. Kata Imam Nawawi, kalau toh sebelum sholat nggak sempat salaman, habis sholat salaman, kesunahan bertilapan. Bahkan kata beliau, kalau toh sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, mau pulang salaman lagi, itu dapat faedah dari salaman itu untuk sampai kuburan. Tapi karena kampanye dari saudara kita yang lain salaman sesudah sholat bid'ah, saya kadang habis sholat mau nyalamin orang ragu-ragu, jangan-jangan ini saudara yang nanti salaman ya nanti. Dan saya nggak salaman. Jadi kalau sebelum sholat kita belum sholat salaman, selesai sholat kita salaman, itu melaksanakan sunnah Rasul. Jangan melakukan bid'ah. Lalu kita selesai salaman, kita sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat, kalau kita masuk sudah posisi adzan sholat qabliyah subuh, selesai sholat berbanyak doa. Belum ada perbanyak doa sesudah sholat tahiyatul masjid. Dan doa yang dicontohkan oleh Imam Ghazali ini doa riwayat Imam At-Tirmidzi atau Broni. Hadisnya ada menilai hasan, ada menilai dhaif. Kalau toh dhaif, hadis itu enggak masalah. Kalau toh dhaif, doa tidak masalah. Bahkan berdoa dengan kalimat susunan sendiri saja boleh. Di masa Rasul banyak sahabat yang berdoa dengan kalimat susunan sendiri, tidak selalu doa dari Rasul. Ketika Rasul dengar ini anaknya, ini orang ini doanya dijawab oleh Allah,
kalau dia tutup doanya. Itu hadis hasan. Sahabat yang lain tanya, ya Rasul dengan apa tutupnya? Dengan baca amin. Jadi walaupun kita doa sendiri, amin itu sunnah. Menjadikan amin sebagai penutup doa untuk diijabahnya doa kita. Doa Rasul, setiap apapun yang didoakan oleh Rasul, yang dipanjatkan oleh beliau, di situ pasti mengandung pelajaran. Saya belum pernah menemukan Rasul berdoa minta kaya raya. Kita pernah doa minta rezeki berlimpah. Sedih. Saya belum temukan Rasul doa minta rezeki berlimpah, minta kaya raya. Yang ada hadisnya sahih, Rasul minta miskin, minta dikumpulkan bersama orang miskin, dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Itu hadisnya sahih. Sahih dari sisi sanad, dari sisi matan kalau nggak salah saya Nasruddin Al-Albani mengenai dari sisi materi. Padahal harusnya sahih asal dhaifnya hadis bukan dari materi tapi dari sanad. Materinya walaupun nggak akal kita nggak bisa menerima, jangan lantas didhaifkan. Harusnya. Lanjutan doa Rasul, wa as'aluka rahmatan analu biha sarafaka rahmatika fid dunya wal akhirah. Aku minta kepadamu ya Allah rahmat kasih sayangmu, yang dengan rahmatmu itu aku bisa mendapatkan tingginya kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Di dunia memang kabur, enggak jelas. Ada orang yang semestinya dia hina tapi dimuliakan oleh masyarakat. Ada yang semestinya dimuliakan sebaliknya dihinakan oleh masyarakat. Itu di dunia. Karena itu selama kita masih hidup di dunia, jangan ya Allah, aku sudah menjalani hidup dengan soleh, dengan mempraktekkan akhlak yang indah, kenapa aku masih susah begini, masih dihina? Itu jangan. Memang dunia tempatnya seperti itu. Nah itu dalam hadis Bukhari Muslim, suatu hari Rasul sedang duduk-duduk, datang jenazah. Tiba-tiba Rasul ucapkan kalimat yastarihu wa yustarahu minhu. Jadi lewat jenazah, nggak lama lewat lagi Rasul ucapkan kalimat yastarihu wa yustarahu minhu. Ucapan Rasul ini menjadikan sahabat bingung maknanya apa. Yastarihu, dia istirahat. Jenazah yang lain lewat, yustarahu minhu, dia diistirahati. Rasul tanya, ya Rasul, mal mustarihu wa mustarahu minhu, wahai Rasul, apa yang disebut dengan dia istirahat? Apa maksudnya? Dia diistirahati. Jawaban Nabi, seorang mukmin ketika wafat dia istirahat dari segala macam kesulitan hidup di dunia. Jadi bagaimanapun seorang mukmin ketika dia wafat, itulah awal kenikmatan hakiki yang dia dapatkan. Sebaliknya, orang fajir, orang yang durhaka, ketika dia mati, dia bukan istirahat, justru dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih hebat. Yang istirahat makhluk hidup, tumbuhan, hewan-hewan, pepohonan, termasuk bumi, itu yang istirahat dari dia. Nah itu andaikan kita dengar ketika ada orang yang durhaka mati, pepohonan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu juga hewan-hewan. Sebaliknya ketika yang mati orang yang beriman, dia yang istirahat. Makhluk Allah yang lain justru berduka. Tapi kita nggak melihat itu, kita nggak tahu.
Jadi di antara doa Rasul, ya Allah, aku minta kepadamu rahmatmu, yang dengan rahmatmu itu aku bisa mendapatkan tingginya kemuliaanmu di dunia dan di akhirat. Kemuliaan Allah, kemuliaan dari Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Siapapun yang dimuliakan padahal dia nggak pantas mendapatkan rahmat Allah, pasti mulianya dimuliakan oleh hawa nafsu. Manusia yang tidak pantas dimuliakan, kok dia muliakan, pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi kemuliaan yang bersumber dari Allah hanya bisa didapatkan dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah itu iman, Islam, ihsan, ilmu yang manfaat. Itu bagian terbesar dari rahmat Allah. Nah, itu siapapun yang beriman, berislam, berihsan, siapapun yang diberi ilmu yang manfaat, dia pasti dimuliakan oleh Allah. Walaupun dalam batas terkecil mereka yang tidak beriman Islam, selama mereka masih sebagai manusia, itu tetap wajib untuk dimuliakan, tapi jangan setinggi mereka yang beriman Islam dalam memuliakannya. Paus, dia manusia, tetap dia berhak untuk dimuliakan, tapi ya sekedarnya, jangan terlalu. Itu dicontohkan oleh Rasul dalam Bukhari Muslim. Suatu hari Rasul sedang duduk-duduk, ada jenazah lewat. Rasul spontan berdiri menghormat jenazah itu. Sahabat mengerti ini jenazah orang Yahudi. Ya Rasul, dia orang Yahudi. Maksud si sahabat, Yahudi kenapa dimuliakan? Jawab Rasul, alaihissasam, bukankah dia tetap sebagai manusia? Walaupun Yahudi, dia manusia, dia mati, dia tidak akan mengganggu Islam lagi, tetap dimuliakan oleh Rasul. Jadi karomatullah, kemuliaan dari Allah tidak akan didapat kecuali dengan kasih sayang dari Allah, rahmat Allah. Di antara wujud rahmat Allah itu iman, Islam, ihsan, dan ilmu yang manfaat, ilmu yang dipraktekkan. Kalau ilmu nggak dipraktekkan, itu bukan bagian dari rahmat Allah. Seseorang hafal Quran, hafal kandungan maknanya, hafal hadis dan segala macam, tapi perilakunya jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Itu ilmunya bukan ilmu yang manfaat. Itu ilmu bukan rahmat Allah, boleh jadi bagian dari laknat Allah. Di Al-Quran, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang yang beriman dan berilmu, bukan berilmu dan beriman. Iman dulu yang disebut oleh Allah. Ada di surah Al-Mujadilah ayat 11. Penggalan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lengkap ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju famsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan diperintahkan kepadamu, luaskan majelis ini. Ya, ayat asbabun nuzul ayat ini, waktu itu Rasul hendak menyampaikan kajian, sahabat sudah kumpul. Ada beberapa orang sahabat inti yang selama ini selalu mendokumentasi apa yang disampaikan Rasul, datangnya telat. Padahal dia, sahabat ini, harus ada posisinya di samping Rasul. Ketika sahabat yang telat ini mau masuk, rapat, nggak ada jalan. Rasul kasih tahu, tolong
kasih jalan. Di antara para sahabat ini yang diminta oleh Rasul untuk kasih jalan, dia nggak suka. Mau sama aja kok, pakai harus diistimewain. Jadi prinsip itu nggak selalu benar. Pencatat wahyu dari Rasul, posisinya harus selalu dekat dari Rasul. Ketika satu dan lain hal dia telah datang, nggak bisa dapat posisi itu, kasih kesempatan. Ketika Rasul itu mengisikan tolong kasih jalan, kok ada yang beberapa sahabat belakangan diketahui dia munafik, nggak mau kasih jalan. Allah turunkan ayat ini yang menjadi ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun munafik, lahiriah terlihat sebagai muslim mukmin. Jika dikatakan pada kalian, luaskanlah, kasih jalan, luaskan, kasih jalan. Wajah kilang sujud, jika dikatakan kalian bangunlah untuk kasih jalan buat yang lain, langsung sujud, bangun. Yang fa'illahu ladina amanu minkum, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian, waladina utul ilma, dan orang yang dikasih ilmu, derajat beberapa derajat lebih tinggi. Jadi ketika kita dengar nama ulama yang mudah membuat Quran hafal, kandungan maknanya rotok, sebab nuzulnya hafal, mana nasim mansur hafal, demikian juga hadis Rasul hafal, status bagaimana hafal, asbab nurutnya hafal. Jangan langsung disanjung, lihat dulu apakah perilaku sehari-harinya sejalan dengan ilmunya atau tidak. Kalau ternyata tidak sejalan, berarti dia cuma punya ilmu, tidak punya iman. Ilmunya tidak berjalan di atas keimanan. Semoga kita semua senantiasa diberi ilmu kita, diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang berada di atas keimanan, ilmu yang untuk memperkuat keimanan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin uraian dari saya cuma 1, 2, 3, 4 baris. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Bila ada 1, 2 pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum demonstrasi dalam rangka menuntut keadilan dan menegakkan hukum yang berlaku? Terima kasih Ustaz. Ada saudara kita di sana mengharamkan demonstrasi. Ada saudara kita di sana mengharamkan demonstrasi. Saya tidak sampai ke situ. Demonstrasi bagian dari menyuarakan aspirasi dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, itu boleh. Ada nggak demonstrasi nggak melakukan hal yang dilarang? Kalau bisa demo tanpa melakukan hal-hal yang dilarang syariat, itu boleh. Seringnya dan hampir selalu demonstrasi, apalagi dengan masa banyak, pasti banyak hal yang dilanggar. Merusak fasilitas umum haram, mencaci maki haram. Bahkan dulu ada adik saya, dia cerita sekalinya ikut demo, nggak utusan dari satu perguruan tinggi Islam. Dia jujur, dari grupnya semuanya muslim, waktu sholat kita sedang berjihad, sholat ada keringanan buat kita. Ini jadi dari mana dipakai? Jadi demo bagian dari menyalurkan aspirasi, menyuarakan aspirasi, boleh, hukumnya mubah, hukum asalnya mubah, boleh. Tapi ketika selanjutnya kok dalam hal yang mubah melakukan hal yang haram, ini menjadi haram. Dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari melakukan kerusakan
itu harus lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan. Demo tujuannya untuk kebaikan, menyalurkan aspirasi. Tapi ketika melakukan kerusakan, lebih baik nggak demo daripada melakukan kerusakan. Tapi ya mungkin ini nggak populer orang seperti mayoritas, nggak mayoritas sih. Selama ini demo nggak sampai menyentuh 50% rakyat. Persentasenya walaupun 7 juta orang, itu berapa persen dari seluruhnya. Jadi hukum asal demo mubah. Tapi namun ketika melakukan hal yang dilarang, ya otomatis menjadi terlarang. Kalau dalam demonya dia melakukan hal kebaikan, justru ketemu orang, dia santuni sambil demo, dia ngomong ke pemerintahnya pun baik, pada amanah, indah banget. Itu otomatis demo yang bisa jadi bernilai sunnah, bahkan bisa bernilai wajib. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum sedekahnya orang yang enggan membayar hutangnya? Enggan membayar hutang atau sengaja nggak mau bayar hutang? Melakukan kesunahan dengan meninggalkan kewajiban bukan berarti nggak ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Tapi kalau dia sadar bayar hutang itu wajib, bayar hutang wajib, sedangkan sedekah sunnah. Kalau dia laksanakan ibadahnya semata-mata karena Allah, dia akan mendahulukan mana yang paling afdol, mana yang paling utama, dengan membelakangkan yang di bawahnya. Orang yang ibadah ikhlas karena Allah akan mendahulukan wajibnya dibanding sunnahnya. Boleh jadi kalau dia sudah akan dapat nama baik, namanya tenar, berarti niatnya nggak ikhlas karena Allah. Ada kemarin dulu lama seorang jamaah ngadu. Awalnya saya kerja, saya kirim, saya dilapung sedang membangun masjid bersama yang lain di Waringin Harjo, Alianda, Lamsat. Di sana masyarakat saking pengen punya masjid, patungan panen. Kalau panen patungan satu orang satu kakak berapa karung, berapa lama akan selesai? Saya dihubungi oleh masyarakat sana. Saat ini saya mobil, saya hubungi di Bekasi, saya hubungi secara tidak langsung jamaah bertautan dengan sendirinya, secara tidak langsung. Satu jamaah, kayaknya di Banjar pun gak enak deh. Gimana kita ketemuan yang boleh? Dia ngomong, saya sebetulnya ada duit di tangan seseorang 75 juta. Bagaimana hukumnya kalau piutang saya ini saya alihkan ke Pak Ustaz untuk masjid lampu? Hukumnya gimana, boleh nggak mengalihkan piutang pada orang lain? Kalau boleh nanti Pak Ustaz saya pertemukan dengan nama itu. Saya jawab, salah satu syarat harta wajib zakati al-milk tam, kepemilikan yang sempurna. Dalam arti kita punya harta nisab, harta itu ada di tangan kita, baru wajib dizakati. Saya mengambil 1 triliun, tapi nggak ada satu pun yang di saya dipinjam ini, saya wajib zakat nggak wajib. Ketika semuanya utang kembali ke saya 1 triliun, wajib zakat nggak? Belum nunggu 1 tahun. 1 tahun baru 10 hari dipinjam lagi, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Jadi hukum mengalihkan piutang hukumnya boleh, bolehnya boleh. Tapi dari sisi wajib zakat atau tidak belum wajib. Mau disedekahkan boleh. Masa pertimbangkan kalau Pak Haji pemilik harta nagih saja sama dia sering diabaikan, apalagi orang lain. Boleh jadi enaknya aja terima duit. Kita tanya akan diundur. Padahal orang itu kata si Pak Haji ini, saya dapat informasi rumah tetangga saya ditawar sama dia. Mau dibeli 250, utangnya 75 ditagih, belum ada Pak Haji.
Jadi bolehnya boleh kita sedekah padahal punya utang. Tapi kalau kita mau cari pahala yang lebih besar, dahulukan bayar utang daripada sedekah. Kalau sedekah 10.000 rupiah, utangnya 10 juta, jika dibayar kita 10 itu gak bakal mau. Kita ingatkan, ya Allah, dengan sedekah ini sangat berat untukku, ya Allah, mohon mudahkan aku untuk bisa bayar utangnya 10 juta. Insya Allah Allah akan kabulkan, akan asal ikhlas. Orangnya seperti ini bukan enggan bayar utang, tapi belum mampu. Memang punya utang itu tidak lantas menghalangi kita untuk sedekah. Tapi kalau kita mau sedekah 10 juta, utang kita 10 juta, lebih baik bayar utang. Pahala wajib iya, jangan dikira ketika seseorang berutang terus Allah nggak berikan pahala yang lain, bukan. Tetap Allah berikan pahala yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ketika kita tidak bisa melakukan sebaik-baik jihad, yaitu menasihati pemerintah zalim, apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Terima kasih. Lakukan aktivitas yang lain yang setara dengan itu. Menasihati pemerintah yang zalim itu bagian dari sebaik-baik jihad. Bagian dari sebaik-baik jihad. Boleh jadi kita bisa ngomong ke seseorang yang kenal dengan si pemerintah, orang itu punya hubungan dekat, kita kasih tahu, ini boleh. Tidak termasuk menjelek-jelekan seseorang ketika kita kasih tahu keburukan orang pada orang yang kita yakini dia akan bisa menasihatkan dia. Kita ngomong kepada seseorang, kamu dekatkan sama dia, kemarin dia melakukan ini, buktinya ada. Saya berharap kamu bisa menasihati dia, kamu akan akrab, nasihati baik-baik. Dengan kita melakukan hal ini pun termasuk bagian dari afdal jihad. Kalau kita betul-betul nggak bisa, kita taati pemerintah. Semakin dia mendolimi kita, semakin kita menaati. Itu termasuk bagian dari jihad terbaik. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ketika kita datang di masjid dan azan sudah selesai dikumandangkan, sholat apa yang boleh kita kerjakan? Apakah hanya boleh melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Jadi yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika azan subuh sudah dikumandangkan, cuma sholat qobliyah subuh yang dikerjakan oleh Rasul. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Di situ ulama khilafiyah. Ada yang bilang selain qobliyah subuh tak boleh. Tapi Imam Nawawi berpandangan tidak ada sholat yang haram dikerjakan, tidak ada sholat sunnah yang haram dikerjakan walaupun sudah ada subuh, kecuali jika sudah selesai sholat subuh itu baru nggak boleh sholat sunnah. Jadi boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, karena kita tahu di masjid ini antara azan qomat cukup panjang, kita harus sholat cukuplah untuk qobliyah subuh, untuk tahiyatul masjid, untuk sholat yang lain kita kerjakan tahiyatul masjid, kita kerjakan sholat hajat, kita kerjakan qobliyah subuh, itu boleh-boleh saja. Walaupun sekali lagi, selain qobliyah subuh, kalau azan subuh sudah dikumandangkan, selain qobliyah subuh itu diselisihkan oleh ulama. Ada sebagian saja nggak boleh dikerjakan kecuali qobliyah subuh saja. Buktinya Rasul cuma mengajarkan itu, kata mereka. Dan ingat, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul, la tu'minu al-araha, la tu'minu tahrim, tidak otomatis haram. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul tidak otomatis haram. Ini kesimpulan dari ulama. Banyak contohnya. Rasul tidak pernah mengerjakan rutin setiap ahad subuh ada kajian. Nggak ada Rasul melakukan apa yang haram.
Rasul tidak pernah merutinkan hari tertentu untuk menyampaikan ilmu. Saat ini biasa di mana-mana masjid-masjid ini rutin tiap hari ini, masjid ini rutin hari ini. Rasul tidak pernah merutinkan hari tertentu untuk mengadakan majelis ilmu. Apa ini haram? Jadi kesimpulannya benar, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul alias al-matru tidak otomatis itu haram. Tidak otomatis haram. Jadi kita masuk masjid sudah ada subuh, nunggu qomat, sholat apa saja yang boleh dikerjakan. Yang pertama sholat qobliyah subuh mutlak itu. Sholat yang lainnya mayoritas ulama boleh, silakan. Mau kita awali dengan tahiyatul masjid, sholat sunah wudu, sholat selanjutnya sholat qobliyah subuh. Tapi kalau waktu nggak cukup untuk beberapa rakaat, kecuali hanya cukup 2 rakaat, kerjakan qobliyah subuh saja. Itu paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhbirna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.